Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbana an yahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين رب جعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bi 'abduka wa nabiyyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama wa ilhama malaikati muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qada'a lana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayin akhlaqana bil Qur'an wa asli umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farrij humumana bil Qur'an واغفر لموتانا بالقرآن وسلم مسافرين بالقرآن واحفظ إمام زماننا بالقرآن وأجل فرج إمامنا بالقرآن واحفظ علماءنا بالقرآن واكشف كروبنا بالقرآن واحفظ قائدنا بالقرآن وانصر جيوسنا بالقرآن وارحم إمامنا بالقرآن وارحم شهداءنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan pada kita taufik hidayah, waktu luang dan kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk memahami kajian-kajian ini dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, Amin. zaman kita melanjutkan surat Shad yang kemarin kita bahas tentang kisah Nabi Dawud dan setelahnya disusul dengan Nabi Sulaiman dan kita akan membahas tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kita awali dengan ayat 41 sampai 44. Nanti kita bahas satu persatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur abdana ayyuba idnada rabbahu anni massina syaitanu binusbin wa adab. Wadkur abdana ayyuba. Jadi dalam hal ini Allah menyuruh Nabi Muhammad dan umatnya supaya untuk mengingat tentang kisah hambanya Allah yang Allah kasih jabatan hamba. Jadi orang kalau sudah bilang hamba berarti kekasihnya jaba. Dan kita belum ada pernyataan dari Allah karena tidak ada di Al-Quran kita. Jadi orang kalau sudah tinggi jabatannya itu diakui hamba. Sebab kemerdekaan yang sejati itu lawannya perbudakan. Ya, kalau kita benar-benar jadi hambanya Allah semata, bukan hamba, hamba nafsu, bukan budak dunia, bukan budak jabatan, bukan budak selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang sebenarnya kalau sudah Allah mengakui sebagai hambanya berarti kekasih Allah, yaitu Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau ditimpa penyakit tapi tidak menyandarkan kepada Allah tapi setan. Jadi semua sumber keburukan itu disandarkan ke setan. Jadi setan ini memang menjauhkan kepada Allah. Tujuannya apa? Adab. Memang hakikatnya itunya semua takdir itu dari Allah. Tapi kita harus pakai syariat jamaah. Jadi setan ini mohon kepada Allah supaya Nabi Ayub ini dikasih ujian. Seolah-olah apa? Pantas Nabi Ayub itu seorang yang ahli ibadah, ahli bersyukur karena banyak harta. Gitu loh, jamaah. Coba diambil hartanya. Jadi usulannya dari setan. Tapi Allah Maha tahu jamaah. Allah Maha tahu kenapa? Sebelum terjadi, Allah sudah tahu catatannya pasti Nabi Ayub dalam segala kondisi pasti akan taat kepada Allah. Kenapa? Allah tidak akan menguji hambanya kecuali dengan kemampuannya. Jadi kita jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya, setelah Nabi Ayub berdoa, Allah mengabulkan menyuruh Nabi Ayub, Urkud birijlika hadza muktasalun baridun wasyarab. Setelah berdoa, jadi ini lama prosesnya zaman nanti dalam tafsir. Allah menyuruh supaya apa? Hantakkan kakinya ke tanah supaya keluar air, kemudian airnya di samping untuk mandi, kemudian hentakkan berikutnya untuk minum. Berikutnya, wa wahabna lahu ahlahu mislahum ma'hum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Jadi ini masih global jam ya. Setelah itu, setelah mandi wajahnya kembali tampan, bersih, tanpa bekas bahkan lebih muda. Setelah itu berkumpul dengan istrinya lagi dan Allah kembalikan keluarganya. Ada yang nanti tafsirannya, ada yang dihidupkan lagi. Bahkan diperbanyak jamaah. Inilah semuanya rahmat Allah. Jadi tanpa rahmat Allah tidak mungkin orang itu bisa selamat. Dan ini suatu pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Bagi orang-orang ulul albab. Ulul albab itu bukan hanya berpikir jamaah. Di surat Ali Imran, orangnya yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi dalam segala keadaan, berdiri, duduk, berbaring, selalu ingat Allah. Dalam artian,
selalu sholat dalam segala keadaan. Jadi tidak merasa ada penghalang. Kalau memang sakit dalam keadaan duduk, sakit lagi berbaring, sakit lagi dalam keadaan segala kondisi selama masih hidup masih baru yadkurunallah qiyaman wa qu'udan. Setelah itu apa? Yatafakkarun. Nah, setelah tafakkarun baru orang ini bisa memahami kisah tentang Nabi Ayub. Mudah-mudahan kita termasuk tergolong ulul albab supaya bisa mengambil pelajaran dari ini. Kemudian ayat berikutnya wahud biyadika dhiksan. Ambillah apa? Segenggam tari tanganmu seikat rumput karena Nabi Ayub pernah bilang kalau saya sembuh wahai istriku, kan istrinya sebenarnya mengikuti terus jamaah selama sakit hampir 18 tahun, cuma karena bisikan iblis, bisikan setan seolah-olah apa tidak sabar padahal yang menyertai terakhir itu istrinya, semua tidak ada satupun yang menyertai. Minta apa? Supaya berdoa kepada Allah segera disembuhkan. Kan doanya mustajab. Jadi Nabi Ayub ini Nabi yang dibuat panutan bagi seorang yang paling sabar. Tidak ada tandingannya, jemaah. Kata-katanya apa, jemaah? Nanti kita bahas, yaitu masa saya minta sembuh padahal kalau di total lebih banyak saya sehatnya. Hampir 70 tahun. Saya hanya kena penyakit masih berapa tahun? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Belum minta sembuh, jemaah, menikmati. Jadi orang itu kalau diuji sama Allah, kok ndak semakin jauh, kok semakin menikmati berarti ini suatu apa? Pangkat derajat yang mengangkat dirinya. Tapi kalau orang dikasih musibah, dikasih bencana, kok semakin apa itu ndak kuat, memaki sana, menyangka sana, berarti orang ini kena teguran dari Allah, kena azab. Nauzubillah min dzalik. Lah, Nabi Ayub seorang nabi dan rasul. Sebelum kena musibah, beliau ahli dermawan. Beliau kaya, terkaya di tempatnya. Tidak pernah satupun yang ditinggalkan orang fukara wal masakin. Jadi hartanya di waktu kaya, beliau ahli syukur, ahli dermawan. Jadi inilah yang namanya ujian. Jangan terus kalau ahli dermawan, berarti apa jemaah? Uangnya bertambah banyak, tambah banyak. Ya, Allah mau menguji keikhlasannya. Ikhlas itu jamaah dalam segala kondisi apapun tetap taat kepada Allah. Jadi kalau kita budak dunia, ada harta taat, tidak ada harta tidak taat, berarti ikhlasnya itu ada kepentingan, bukan kategori ikhlas. Ikhlas itu apa? Semata-mata mengharap ridho Allah. Jadi wahud biadika diksan, ini sumpahnya Nabi Ayub, maka itu wajib dilaksanakan untuk memukul istrinya. Fadrib bihi. Tapi pukulannya diringankan dengan jumlah rumput sebanyak 100 untuk dipukul istrinya. Karena apa? Allah juga sayang kepada istrinya yang setia. Kalau dipukul rotan 100 kali ya jelas akan pingsan dan mati bisa-bisa. Walatahnas. Jadi jangan mengingkari sumpah. Jadi sekali lagi jamaah, jangan kita sering nazar jamaah. Bahaya jemaah. Nah, dan itu wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, harus puasa gantinya. Ya, jadi kalau ada sesuatu ya sudah kita sabar. Jangan dikit-dikit nazar. Saya nazar, kalau seandainya saya bisa naik kelas, saya akan puasa tiap hari lah. Ini bahaya. Saya nazar akan puasa sebenarnya bahaya. Seolah-olah kita itu memaksakan Allah. Takdir tidak akan bisa berubah jemaah. Kalau sudah waktunya sembuh pasti sembuh. Nah, ini sebagai contoh, kadang-kadang nazar ya sudah harus laksanakan nazarnya. Walatahnas. Nah, itu. Jadi jangan melanggar sumpah sudah nazar. Kemudian apa? Dilaksanakan nazar itu tapi diringankan oleh Allah dengan jumlah seikat rumput berjumlah 100. Inna wajadnahu sabiro. Kami mendapati Nabi Ayub termasuk hamba yang sabar. Ni'mal abad. Allah memujinya sebaik-baik hamba. Innahu awab. Sesungguhnya Nabi Ayub itu sering taubat, sering taat, sering kembali kepada Allah. Dan sekali lagi, sebelumnya ada kisah tentang Nabi Sulaiman yang seorang pemimpin, seorang raja, seorang rasul. Ini rasul, nabi sama.
tapi bukan pemimpin seperti Nabi Sulaiman. Jadi ini untuk umum jamaah. Orang raja dikasih contoh, orang umum, awam, masyarakat dikasih contoh. Sama-sama kaya, sama-sama kaya. Setelah itu diambil semua kekayaan. Baik, kita lihat persusian ayat sebelumnya. Jadi ada tiga kisah tentang Nabi, yaitu Nabi Sulaiman dalam surat-surat ini. Nabi Dawud yang awalnya. Sebagai apa? Bahan perenungan, ya, tafakkur. Jadi kisah-kisah ini mengandung hikmah jamaah. Kenapa? Kisahnya jelas-jelas ahsanul qasas. Dan Allah tidak bertele-tele misalkannya yang penting-penting. Nabi Daud sudah kita bahas, Nabi Sulaiman kita bahas, Nabi Daud seorang pemimpin, rasul, raja, kemudian punya anak, dikasih karunia juga seorang pemimpin, rasul, nabi, raja, rajanya semua para binatang. Jadi anak buahnya binatang, angin, jin, manusia. Ini sudah puncak-puncak kenikmatan. Dan Allah tidak mengambil seperti Nabi Ayub hartanya, ya, sampai wafatnya Nabi Dawud dan wafatnya Nabi Sulaiman. Jadi jangan kita punya pemahaman nanti, wah, kalau kita seperti Nabi Dawud bersyukur bisa jadi pemimpin raja. Itu semuanya sudah ketentuan Allah. Sebab pada dasarnya karomah sebenarnya, orang yang taat sebenarnya itu bukan yang karena harta, jemaah. Dapat harta atau tidak, jadi pemimpin atau tidak, tetap istiqomah. Sebab kita bisa taat kepada Allah itu karunia yang terbesar. Ya, sekali lagi karunia yang terbesar. Jadi keduanya mengajarkan apa jamaah? Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Kalau kita bilang, ya pantas. Karena beliau kaya, pemimpin. Nyatanya banyak kisah-kisah yang telah lalu. Ya, seorang raja, diktator. Seorang yang kaya, ya, sombong. Siapa contohnya? Korun, kaya, luar biasa. Sombongnya apa? Bilang apa? Hada min indi ilmi. Jadi saya diberikan apa? Harta ini karena ilmuku. Kemudian Fir'aun, sombong apa? Saya Tuhanmu yang paling tinggi. Namrud juga sombong mengaku dirinya Tuhan. Jadi tidak gampang kenikmatan itu mengikatkan Allah. Kebanyakan banyak orang yang apa? Terpleset semakin jauh dari Allah. Karena pada dasarnya ujian Allah itu tidak hanya berupa apa? Musibah, bencana, wa nabluukum bil khairi wa nabluukum bil khairi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Jadi itu semuanya fitnah. Jadi pada dasarnya semua kita diuji. Tapi jangan menantang ujian Allah. Pakailah doa yang terakhir dari surat Al-Baqarah yang sering kita baca. Ya Allah, wala tahmil alaina isron kama hamaltahu. Jangan kau uji kami, jangan kau bebani kami seperti orang sebelum kami. Wala tuhammilna ma atau kota Nabi. Jangan kau uji kami yang kami tidak mampu. Jadi ujian yang paling berat memang ujian para nabi dan rasul. Setelah itu di bawahnya. Jadi kita ini hanya untuk supaya perhatikan kalau masalah dunia lihatlah yang di bawah, kalau masalah akhirat lihatlah orang-orang sebelum kita. Kita tidak ada apa-apanya biar tidak sombong jamaah. Biar ada semangat terus melakukan perintah Allah, taat dan sabar dan bersyukur. Jadi ini iktibar yang bisa kita ambil jamaah. Jadi dengan adanya kisah-kisah ini, jangan hanya sekedar lalu. Jadi Allah bisa membuat makhluknya sabarnya luar biasa, bisa membuat makhluknya yang kaya tapi tetap bersyukur, sampai semuanya dikuasai, tidak ada satupun yang tidak dikuasai, sampai istrinya pun juga seorang ratu, tapi tetap ingat sama Allah. Banyak orang yang selalu mengklaim dirinya. Tapi Nabi Sulaiman bilang apa? Hada min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhanku semata. Liyabluwani untuk menguji saya. Aashkur am akfur. Apakah saya bersyukur dengan nikmat ini ingat Allah? Atau mengaku ini karena usahaku? Atau saya kufur mengingkari nikmat Allah? Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah kasih contoh nanti kisah Nabi Ayub yang sudah kita lihat videonya, yang dimana beliau bukan orang biasa, kaya raya dan
banyak orang yang disantuni. Maka itu jangan sampai kita punya pemahaman kalau kita sering sedekah nanti banyak hartanya. Berarti kita masih menuntut jemaah. Sebelum kita punya harta, sebelum kita beramal, apa yang kita modal? Tidak ada satupun modal kita. Nggak ibadah sudah dikasih nikmat. Begitu lahir semuanya dicukupi. Kok akhirnya hitung-hitungan? Kita bisa taat, bisa menghindarkan maksiat, bisa melaksanakan perintah. Itu sudah perlu disyukuri jamaah. Karena dan semua orang dipilih sama Allah. Ahli taat itu orang pilihan Allah. Kekasih Allah, aulia. Jadi jangan sampai kita, wah kalau kita bersyukur nanti seperti Nabi Sulaiman ya, tambah kaya tambah kaya. Loh, ini Allah kasih contoh para nabi itu banyak jamaah. Supaya apa? Yang penting ridhonya Allah. Allah kasih ujian mungkin mampu dalam kaya, diuji. Kadang-kala tidak mampu dalam kaya, tidak diuji jamaah. Jadi sekali lagi, tolak ukurnya bukan kaya atau miskin. Tolak ukurnya bagaimana di waktu kaya dia bersyukur, bagaimana di waktu miskin dia sabar. Jadi nanti kita membahas satu persatu tentang ayat ini, tentang kisah cobaan Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Nabi Ayub ini benar-benar pilihan Allah, Rasul, utusan, tapi bukan seorang khalifah, bukan seorang raja, ya, seorang rakyat biasa yang kasih Allah titipan amanat, harta kekayaan, dan anaknya juga banyak jemaah. Anaknya nanti kita bahas kurang lebih anaknya 14 laki perempuan. Intinya ideal, tapi istrinya cuma satu. Nggak seperti Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Ya, istri satu tapi anaknya banyak. Nabi Sulaiman setelah itu nggak punya penerus jamaah. Jadi inilah caranya Allah. Ya, jadi sekali lagi ini suatu iktibar pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka itu kita harusnya jangan sombong, merasa syukur sudah kalah syukurnya dengan Nabi Daud, merasa sudah sabar kalah dengan sabarnya Nabi Ayub. Jadi manusia ini benar-benar dikasih contoh yang lengkap jemaah. Sebab apa? Nabi Daud itu sudah puncak-puncaknya kekuasaan, puncaknya kenikmatan, tidak ada tandingannya, apalagi Nabi Sulaiman. Setelah itu, tidak ada sama sekali kerajaan yang menyaingi. Tapi taatnya kepada Allah, syukurnya kepada Allah, tidak pernah mengingkari nikmat Allah. Maka itu kita itu aneh, tidak ada apa-apanya kok masih merasa hebat, ya? Apa ingin dibuat seperti Korun? Naudzubillah min dzalik. Dan jangan merasa sudah sabar. Kalah dengan sabarnya Nabi Ayub. Jadi kita ini jangan bilang sudah sabar. Bahkan Allah bilang apa? Isbir ya Muhammad. Ya. Wa ma sabruka illa billah. Sabarlah wahai Muhammad. Kamu tidak bisa sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau kita disuruh sabar, jangan bilang nanti aku sudah sabar. Sabar itu ada batasnya. Tidak ada jamaah sampai mati. Karena sabar itu apa? Bukan berhenti melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, walaupun kena musibah. Terus gigih mempertahankan untuk supaya mengharap ridho Allah. Baik, ayat 41 yang mana Allah kisahkan tentang Nabi Daud mengadu kepada Allah. Jadi tidak mengadu pada siapapun jemaah. Ya, berapa tahun jemaah? 18 tahun sakitnya jemaah. Itu sudah puncak-puncaknya setelah habis semua hartanya, habis semua apa pertaniannya, ternaknya, anaknya yang berjumlah 14 juga meninggal semua. Dikasih penyakit kulit selama 18 tahun. Ada tandingannya sekarang? Tidak ada. Maka itu kita kalau lihat akhirat, kita lihat di atas, masih untung kita belum diuji seperti Nabi Ayub. Dan insya Allah tidak akan jamaah. Karena Nabi lebih tinggi ujiannya, lebih berat, ya nanti di bawahnya. Jadi kita supaya bersyukur, tidak sampai diuji seperti Nabi Ayub, ya. Jadi jangan lihat tolak ukurnya, oh orang-orang ini kena penyakit dosa apa, jangan sampai.
Jadi ujian Allah itu kepada para nabi segala macam, baik dengan kekayaan, dengan kemiskinan. Maka itu Nabi Muhammad dikasih contoh, contoh semuanya. Jadi nabi terakhir, nabi yang paling ideal, bisa mencontoh para nabi semuanya. Jemaah. Apalagi dakwahnya Nabi Nuh, bukan 100 tahun, bukan satu abad, 950 tahun. Maka Nabi Muhammad dikasih contoh seperti itu, bisa sabar jamaah. Jadi kata-kata ini disebutkan, aku diganggu setan, kata. Jadi ini adab jamaah. Jadi segala keburukan jangan ke Allah. Nanti seolah sumber kejahatan. Allah sumber bencana. Tidak. Ya, ini syariat jamaah. Jadi syariat ucapan yang baik hanya kepada Allah. Tapi yang buruk sandarkan kepada selain Allah. Bisa diri kita atau setan. Ya. Kemudian tafsir yang mendukung sama. Jadi maksudnya ingatlah dalam kitab suci Al-Quran ini ada pelajaran tentang siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Dia untuk diingat, dipelajari supaya apa? Kita jangan merasa sudah sabar. Kena penyakit itu terakhir kalau setelah habis semua hartanya. Dan ini pun atas apa itu? Permohonan iblis. Seolah-olah apa? Ah, ini karena kaya, coba diambil. Allah Maha Tahu. Biarpun miskin, kalau hambaku saya tahu. Hanya iblis kalah jemaah. Kenapa? Illa ibadakan mukhlasin. Ya, semua saya sesatkan kecuali mukhlasin. Kenapa Allah menyebutkan mukhlas dari kata-kata ini? Iblis bilang mukhlasin bukan mukhlisin. Jadi kalau sudah berhasil jangan bilang aku telah ikhlas. Tidak. Kita yang diikhlaskan oleh Allah. Kalau Allah tidak kasih kita ikhlas, tidak kasih kekuatan, tidak bisa ikhlas. Itu bentuk objek jemaah. Kalau wama umiru illa liya'budu mukhlisin, itu berarti apa? Allah perintah supaya kita berbuat ikhlas. Jadi perintah-perintah Allah itu dipaksakan dulu supaya timbul cinta. Seperti orang kecanduan kopi, asalnya terasa pahit. Kecanduan rokok, asalnya terasa batuk-batuk. Sesudah dipaksakan lama-lama kecanduan jamaah. Jadi ibadah itu seolah-olah apa? Kalau tidak dipaksakan, memang ibadah itu pahit jamaah menurut nafsu. Tapi kalau dipaksakan, dibuat biasa, lama-lama kalau tidak ibadah tidak enak. Lama-lama nikmat. Menikmati seperti nikmatnya kopi. Jadi sekali lagi, ikhlas juga gitu. Allah perintahkan wa ma umiru illa liya'budu mukhlisina. Jadi ini mukhlisin surat Al-Bayyinah. Tapi ayat yang lain illa ibadakal mukhlasin. Kecuali yang diikhlaskan. Jadi kalau berhasil jangan bilang aku telah ikhlas. Tidak bisa. Kalau berhasil sabar, aku telah sabar. Tidak bisa. Sabar itu karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hal ini supaya kita tahu bahwa Allah telah memberikan contoh bukti nyata seorang yang bisa menjalani kehidupan. Jadi waktu kayanya itu hampir 70 tahun jemaah. Sakitnya hampir 80 tahun, 18 tahun. Ya, bayangkan harta sudah habis. Sampai akhirnya dalam nanti kisah ringkasnya istrinya membantu dalam mengambil menggantikan peranan mencari nafkah. Karena sudah di atas tidur tok jemaah. Tidak bisa apa-apa. Tapi Nabi Ayub tidak merasa tersiksa, merasa masih bersyukur karena apa? Nikmat Allah kalau dihitung-hitung secara logika masih banyak sehatnya. Kadang-kala kita itu kalau untung tidak pernah cerita jamaah, ya. Kalau rugi cerita orang banyak, ya, ya itu sifat manusia. Apa? Khuliqal insana halu'a. Kalau dapat musibah, jazua. Kalau dapat nikmat, nikmat manu'a. Apa? Dapat musibah keluh kesah. Kena nikmat paling bakhil illal musallin kecuali orang-orang yang sholat yang senantiasa sholat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Jadi sekali lagi ini disandarkan kepada iblis, kepada setan, kepada sumber kejahatan yang menjauhkan kepada Allah. Supaya apa? Jangan sampai dikit-dikit Allah yang disalahkan. Memang kita belajar nanti tentang takdir, tapi perlu ilmu, perlu syariat,
perlu tatanan yang benar. Bagaimana ucapan yang benar? Sebab ucapan perlu diilmui. Hati juga perlu diilmui bagaimana perasaan kita sama Allah, buruk sangka atau tidak. Jadi setan walaupun berhasil menggoda Nabi Ayub, mohon kepada Allah. Sekali lagi, mohon kepada Allah setan ini jemaah. Kalau tidak mohon ya tidak mungkin dikabulkan. Minta sama ya Allah izinkan biizinika untuk menyelesaikan semua anak Adam. Diizinkan illa ibadakan mukhlasin kecuali yang diselamatkan oleh Allah tidak bisa. Tapi orang-orang yang mengikuti perbuatan setan, perjalanan setan yang menjauh Al-Quran, maka otomatis mengikuti setan. Jadi setan itu segala sesuatu yang menjauhkan dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semuanya habis sama. Jadi kalau kita mungkin stres sama, ya stres. Bayangkan dulunya sering menjamu orang, fukara wal masakin rumahnya datang orang banyak, bisa-bisa orangnya tidak ada yang satu pun yang membantu. Bayangkan, gak terima kasih, tidak apalah ini ujian keikhlasan itu sampai puncaknya kita itu benar-benar mengharap Allah atau tidak. Apa ayatnya? Faidza faraghta fansab wa ila rabbika. Kalau sudah beramal, beramal yang lain. Tapi jangan berharap amal. Wa ila rabbika farghab, hanya pada Allah lah kalian berharap. Wa ya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad pun jangan berharap sama amal. Maka itu akhir dari suratnya bilang apa? Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir. Walaupun sudah menang, jangan pongah, jangan jumawa, jangan sombong. Sebab puncak-puncaknya orang itu diuji pada waktu kekuasaan itu. Bilang apa? Hadza min fadli Rabbi. Maka itu Allah bilang, idza ja'a nasrullah. Kalau sudah datang pertolongan Allah, ya, kalau datang pertolongan apa? Fasabbih. Apa pertolongan Allah? Banyak orang masuk Islam secara berbondong-bondong tanpa didakwai. Semuanya menyatakan Islam. Jadi bukan karena dakwanya. Kurang apa Nabi Nuh? Ratusan tahun. Sirron wa alanian. Segala metode dipakai. Ya, pagi dan petang dilakukan. Tapi kalau Allah menentukan, ya sudah tidak bisa apa-apa. Apalagi anak istrinya tidak ada yang nurut salah satu anaknya itu. Ini menunjukkan apa? Umat banyak bukan usaha kita. Kenikmatan banyak bukan usaha kita. Ini semata-mata karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat pendukung dari tafsir yang lain, ya tafsir pendukung ya. Jadi Nabi Ayub ini cobaannya luar biasa jamaah, ya. Sampai ke jasad-jasadnya, jadi hartanya, anaknya, ya, semuanya dalam ujian. Karena jelas ya, fa'lamu innama amwalukum wa auludukum fitnah. Ingatlah, semua harta anak kalian adalah ujian. Semakin dekat sama Allah atau semakin jauh. Ya, tapi Nabi Dawud hatinya tetap kepada Allah. Maka itu harta yang paling bagus, yang paling abadi, yaitu lisanan dzakiron. Terus hatinya selalu bersyukur. Kemudian dapat istri soleha yang membantu untuk taat kepada Allah. Itulah suatu simpanan pembenaran dunia yang paling abadi jamaah. Karena itu akan membantu terus sampai ke akhirat. Istri yang soleha terakhir masuk. Bahkan disebut oleh Rasulullah apa? Khairu mata dunia siapa? Armatu armaatu soliha. Seorang istri yang soliha. Jadi mendukung kesolehan suaminya, mendukung ta'awanul birri wa taqwa. Jadi Nabi Ayub dapat istri yang luar biasa sabarnya. Walaupun orang-orang sudah menjauhi, walaupun hartanya sudah habis, bahkan tinggal balung kulit, ya Pak, kena penyakit, dijauhi semua manusia, bukan setahun 2 tahun, 18 tahun. Kita bayangkan, coba. Mungkin kita tidak akan mampu. Maka itu kita belum ada apa-apanya kalau bilang, aku sudah sabar. Kita tidak ada apa-apanya hidup di masa ini. Jauh banget. Masih untung kita tidak dikasih ujian seperti ini. Maka itu sudah sepantasnya kita bersyukur sama Allah. Tidak diuji seperti Nabi Ayub. Kalau kita tidak bersyukur rugi jamaah. Sabar itu luar biasa. Kalau
punya ilmunya. Makanya kata Nabi Khidir, kamu tidak bisa sabar kalau tidak tahu ilmunya. Jadi kalau kita cari tolak ukur yang lain, maka bagaimana saya tidak sabar, wong saya belum ada apa-apanya. Maka itu berdoa selalu, Allah maafri sobro. Ya Allah tuangkan pada kami kesabaran. Ya, kita awali dulu sebelum ngaji ini, afril sobro, watawafana muslimin, ada lagi, afril sobro, wasabit agdamana, wansun alal qawmil kafirin. Itu sobro itu yang doanya tukang sihirnya Fir'aun yang kemudian tobat, minta kesabaran, akhirnya mati dalam keadaan Islam. Kemudian orang-orang pasukannya apa Tolut yang perang sama Jalut minta kesabaran supaya tidak takut perang, hanya Allah kasih kekuatan bisa mengalahkan Jalut. Jadi kesabaran itu aktif, bukan diam, bukan pasif. Terus jalankan perintah Allah sampai ajalnya. Istiqomah. Ya, sekali lagi, ini menunjukkan kesabaran yang puncak-puncaknya. Tapi sampai mati jamaah. Apa nanti buah kesabaran? Oh, itu luar biasa. Jamaah. Macam-macam terserah Allah. Karena pada dasarnya, karomah yang paling puncak itu kalau kita selalu istiqomah dalam ketaatan. Kalau ini sekedar ujian jamaah. Ya, orang kalau selalu mengharap ujian cepat selesai, itu tambah menderita jamaah. Contohnya apa? Ada enggak orang yang minta ujian supaya selesai. Kalau diuji harta, ya Allah, kapan saya miskin, ya Allah? Kok kaya terus? Ada enggak seperti itu? Padahal harta juga ujian. Tapi tidak pernah berharap supaya harta itu habis. Ada lagi yang punya anak. Ya Allah, anakku ini, ya Allah, kapan diambil? Tidak ada. Berharap anaknya hidup, sehat. Jadi, tumpuannya. Coba kalau diuji orang tua yang sudah tua renta, sakit-sakitan, ya Allah, kapan ini selesai ujianku? Kok diuji terus orang tua saya ini masih hidup? Na'udzubillah min dzalik. Jadi gara-gara kita tidak menikmati ujian, tidak merasa ini karunia Allah. Jadi orang kalau mengikuti ujian S1, S2, mulai SD, itu selalu kalau dihadapi dengan semangat, oh ya, dengan ujian saya meningkat hartanya, dengan ujian saya semakin tinggi jabatannya. Berarti apa? Saya harus apa? Menghadapi dengan riang gembira. Setelah ujian loh kok sebentar ya, tidak terasa. Lah itu. Kalau kita selalu rasakan kapan selesai ujian ini, ya tidak bakal selesai. Lah, Nabi Ayub menikmati. Kalau kita tidak pernah menikmati ujian, maka tidak akan bisa. Maka itu bagaimana bisa menikmati? Lakukan segala sesuatu itu ikhlas. Sekecil apapun, lakukan dengan ikhlas. Merasa Allah melihat, merasa Allah itu memperhatikan kita. Kita selalu dipantau sama Allah. Akhirnya apa? Oh iya, ini Allah menghendaki yang terbaik. Jadi kita itu bukan hanya sekedar berdoa tapi juga diusahakan. Kenapa Allah menyuruh kita sabar? Ya sambil berdoa supaya kita dapat hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab. Angkat yang paling tinggi itu jemaah. Baik, kemudian ayat yang 42, bagaimana Allah menyuruh? Ya, apa? Setelah lama 18 tahun loh jemaah. Apalagi istri yang sudah bilang, minta oh kamu sembuh. Wah, ini kalau dibiarkan kasihan istrinya. Hanya Allah mohon, Nabi Ayub mohon kepada Allah, Allah kasih apa dikabulkan doanya dan dengan cara yang sederhana, tidak pakai biaya banyak jemaah. Ya sudah, hentakkan kakinya karena Nabi Ayub tidak bisa kemana-mana di atas amben, di atas dipan, ya. Jadi apa? Ya sudah caranya Allah luar biasa. Hentakkan kaki seperti ingatnya apa? Nabi Ismail di padang pasir. Ibunya butuh air hanya dengan hentakan kaki keluar mata air sampai sekarang. Jadi kalau kita pakai logika sampai kapanpun tidak akan mampu mengimani Al-Quran. Jemaah. Karena Al-Quran ini kalamullah. Ya, ilmu manusia terbatas. Kekuasaan Allah ala kulli syai'in qadir. Hilang semuanya. Bahkan lebih mudah, lebih tampan sampai-sampai istrinya nanti pangling jemaah. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahu ma'hu rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Tafsirannya apa jemaah? Ya, ada yang pendapat dihidupkan lagi anaknya.
Ada yang berpendapat berkumpul lagi sama istrinya dapat anak lebih banyak lagi. Karena istrinya kan masih setia. Walaupun masih ada kata-kata kenapa tidak berdoa sama Allah. Kan doamu mustajab. Ya, bukan berarti tidak, bukan berarti meninggalkan. Tapi Nabi Ayub yang bilang sudah tinggalkan saja. Nanti kalau saya sembuh akan saya pukul kamu 100 kali. Sekali lagi, memang seorang suami itu kalau murka, maka malaikat melaknat, Allah murka. Maka itu kalau kita selalu sabar kepada anak istri, insya Allah Allah akan memberikan rahmat. Jadi kita dikasih sama Allah doa mustajab, jangan sampai disalahgunakan, jemaah. Jangan sampai gampang-gampang melaknat istri dan anak. Kalau sampai diijabahi, kita yang rugi, ya. Seperti Nabi Nuh, ya Allah semuanya binasakan orang-orang kafir. Hanya anaknya juga masuk. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita jangan gampang-gampang mendoakan kejelekan. Berdoalah yang baik, hidayah kepada Allah, mohon rahmat kepada Allah. Jadi Nabi Ayub ini di dunia pun dibalas akibat kesabarannya. Apa? Ya akhirnya nanti dikasih lagi. Yang dulunya hilang, yang diambil sama Allah, dikembalikan. Bahkan lebih baik jamaah. Tidak pakai kerja. Ya, dapat pahala dunia akhirat. Termasuk dapat apa kisahnya nanti? Dapat emas berupa belalang. Ya, ada kisahnya dapat emas berupa belalang, jatuh semuanya. Jadi kekayaan pun kembali, anak pun dapat yang baru lagi, bahkan lebih banyak, kumpul semuanya. Jadi sekali lagi, dunia itu hanya ujian. Kalau Allah mengendaki kembali ya kembali. Jamaah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kemudian ayat yang kita bahas yang ke-44. Setelah bersumpah, kemudian doa dikabulkan. Apa? Suruh melaksanakan sumpahnya. Pukul istrinya sesuai dengan nazarnya. Tapi sekali lagi Allah Maha Penyayang. Karena istrinya juga dilihat hatinya sabar. Maka dikasih keringanan. Sudah yang penting jumlahnya 100. Tidak peduli itu rumput, pokoknya jumlahnya 100, diikat jadi satu, dipukul sekali. Tok, jamaah. Ini menunjukkan apa? Nazar wajib dilaksanakan. Tapi cara memukulnya ada cara atas perintah Allah. Ya, karena Allah sangat cinta sama istrinya. Nah, itu kita harus saling menyantuni, kita harus saling mendukung suami istri supaya jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi kita dikasih pendamping itu harus apa? Kita yang memelihara, kita yang menjaga. Kalau kita selalu marahi, maka otomatis istri juga ikut marah. Kalau kita laknat, maka otomatis Allah akan melaknat. Nauzubillah min dzalik. Jadi hal ini apa? Menunjukkan istri Nabi Ayub, istri yang soleh. Beda dengan kisahnya Nabi Nuh, ikut-ikut orang kafir, khianat seperti Nabi Lut menceritakan tentang kedatangan malaikat, khianat. Naudzubillah min dzalik. Jadi istri seorang nabi dan rasul itu memang berat jemaah. Kenapa? Ini pilihan Allah, maka istrinya juga harus jadi orang-orang yang terbaik. Tapi Allah juga kasih contoh, biarpun istri nabi kalau tidak taat, ya Allah hukum karena Allah Maha Adil. Tapi kalau taat, Masya Allah, berlipat-lipat pahalanya. Ini menunjukkan apa? Memang istri kalau diberikan sama Allah itu yang terbaik, berarti ini kasih sayang Allah kepada manusia. Allah kasih pasangan yang sesuai. Jadi ini menunjukkan apa jemaah? Suami istri itu saling menutupi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi Allah memuji Nabi Daud dan juga melihat kesetiaannya istrinya maka dikembalikan lagi. Hanya semua hartanya kembali. Kesimpulan ringkasan dari kisah Nabi Daud dan Nabi Ayub alaihissalam dari sumber Ibnu Katsir yaitu tentang kitabnya Al-Bidayah Nihayah tentang sejarah zaman itu. Pertama, nasabnya dan awal kehidupannya. Nabi Ayub itu kalau ditarik keturunan dari Nabi Ibrahim, Bani Israel ya. Jadi keturunan Nabi. Kita juga kalau tarik keturunan kemana aja, mah? Nabi Adam alaihissalam ya. Semua keturunan Nabi dan Rasul.
kita punya bakat jadi orang baik, ya. Tempat kelahirannya di Sam. Kemudian sangat kaya, bukan orang miskin. Sekali lagi sangat kaya, jemaah. Terkaya di kaumnya. Punya anak juga banyak, punya budak juga banyak. Tapi selalu dermawan kepada fukara wal masakin, juga ahli ibadah dan ahli bersyukur. Jadi bukan ujuk-ujuk hartanya habis, enggak. Tapi banyak orang yang sekarang ini banyak dermawan ada harapan, ya biar dapat berlipat ganda. Itu salah kata. Apa ayatnya? Inna manutu'ikum liwajahillah. Kami memberikan kalian makan apa untuk mengharap ridho Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukuro. Kami dan berharap balasan atau terima kasih. Itu namanya ikhlas. Memang ada ayat satu sedekah dibalas 700, iya. Sampai ada hadis barang siapa yang bersedekah satu kurma bahkan separuh, kemudian ikhlas tidak pernah disebutkan dipelihara sama Allah sampai seperti Gunung Uhud. Jadi apa balasannya? Entah dunia atau akhirat. Tapi di akhirat pasti di akhirat. Karena yang dimaksud pahala itu pahala akhirat. Kalau balasan dunia, di mana tempatnya? Qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu satu orang jamaah. Bagaimana semua diberikan? Ya tidak ada tempatnya. Jadi dunia ini sekedar apa? Sekedar rezekinya. Kalau memang calonnya orang kaya, biarpun sedekahnya diberikan semua, tidak akan habis seperti Utsman bin Affan. Tidak akan habis kalau memang calonnya orang kaya. Tapi kalau calonnya orang miskin, sampai mati ya tetap miskin. Apa? Contohnya siapa? Abu Hurairah, sahabat Nabi. Cuma punya kelebihan apa? Periwayat hadis, hafal Quran, hafal hadis. Ya tetap miskin terus sampai meninggalnya. Tapi kemiskinan tidak membuat jadi terhina, ya. Kemudian ujian tahapannya tiga. Tahap pertama habis hartanya. Jadi iblis ini yang mohon, tapi Allah tahu tidak mungkin hambaku ini karena harta. Jadi habis semuanya jemaah. Hartanya habis. Entah itu ladangnya, ternaknya, ya Allah habiskan. Tapi Nabi Ayub tetap bersyukur. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya, itu bukan hanya dikata jemaah. Yakin semua ini milik Allah kembali kepada Allah. Kemudian anaknya semuanya meninggal. Tetap bersyukur kepada Allah. Ini semua titipan. Sebab apa? Amanat itu kalau kita syukuri akan ditambah sama Allah. Disebutkan apa? Barang siapa yang dapat musibah kemudian bilang Alhamdulillah innalillah. Belum mati sudah dibangunkan rumah di surga. Namanya apa? Baitul Hamad. Rumah pujian. Sakitnya sakit parah. Sampai kadang-kadang ada kisah apa? Keluar ular itu dikembalikan. Berarti kan menikmati jemaah. Sadar kalau ini hanya ujian seperti orang main film gitu jemaah. Tahu kalau ini atas perintah sutradara. Dilihat oleh sutradara, gajinya besar. Jadi semua orang pada menjauhi jamaah yang dulu sering dibantu sampai diusir dari kotanya hanya dekat tempat sampah. Tapi istrinya terus setia. Lama-kelamaan digoda sama iblis supaya apa itu berdoa. Dengar itu baru Nabi Ayub berdoa. Pada dasarnya sudah bilang saya itu loh lebih nikmat 70 tahun. Masih sakit belum sampai 70 tahun. Kok sudah minta sembuh. Inilah ciri-ciri orang yang kenal Allah. Malu jamaah. Malu kepada Allah atas nikmatnya. Malu pada sutradara yang selama ini memerankan peranan orang yang terkaya, dermawan, ahli ibadah. Malu. Ini baru kenal Allah namanya. Jadi makrifatullah itu bukan sekedar hafalan, tapi praktek. Kemudian lanjutannya, berdoa kepada Allah dikabulkan jamaah. Dan dalam surat yang lain bilang apa? Wa ayyub inna darabahu anna masyadur. Ini tidak sebagai setan, tapi saya ditimpa penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Engkaulah yang maha penyayang. Di antara semua penyayang. Jadi memuji Allah. Ini doanya tidak minta sembuh. Dengan cara-cara apa jemaah?
Ya ini caranya orang-orang yang dekat sama Allah. Seperti Nabi Musa alaihissalam, ini fakir, saya butuh dengan kebaikanmu ya Allah. Jadi benar-benar kata-katanya penuh dengan kiasan. Hanya Allah kabulkan, Allah sembuhkan dengan berlipat ganda kembali semua. Ya, setelah sembuh ya hartanya ya kembali, anaknya juga kembali, juga menuruti sumpahnya. Terus apa di balik hikmah semua ini jamaah? Sabar yang tingkat tinggi Nabi Ayub jamaah. Karena tidak pernah mengeluh kepada manusia, tidak pernah sambat, tidak pernah menyalahkan Allah. Selalu bersyukur dan bersyukur. Itu tandanya keimanan yang sejati jamaah. Ya, saat tenang, apa syukur, senang, ya. Waktu dapat nikmat syukur, dapat musibah sabar. Inilah sifat yang sempurna. Orang mukmin itu mengherankan, selalu baik hidupnya. Apa? Dapat nikmat bersyukur, bertambah pahalanya. Dapat musibah sabar, bertambah pahalanya. Jadi tidak ada yang tidak enak. Buah kesabaran apa? Akhirnya apa? Dibalas berlipat-lipat di dunia dan di akhirat. Jadi tidak ada kata sia-sia ini jamaah. Terus ayat yang semakna tentang adab, yaitu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata-katanya? Nabi Ibrahim kalau sakit tidak bilang aku dikasih sakit sama Allah. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Kalau saya sakit, nah ini jadi sadar pada diri sendiri. Allah yang menyembuhkan saya. Ah, kalau sembuhnya dari Allah. Jadi dari awal Allah menciptakan saya, kholakoni, Allah ngasih saya petunjuk, Allah yang ngasih saya makan, Allah ngasih ini tauhid jamaah. Jangan hanya di kata, hanya di mulut, tapi fakta. Jadi mencari harta pun sesuai dengan perintah Allah, tidak sampai menerjang segala yang haram. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini adab jamaah, cara mengucapkan segala yang buruk itu dari dirimu sendiri. Atau yang katanya siapa itu? Nabi Ayub, ini karena setan mengganggu saya. Memang takdir, tapi sekali lagi sopan santunnya, etika berkata. Seperti kita pada raja ya tetap kita bilang, ya memang salah saya. Jadi tidak ada ceritanya kita itu apa itu jamaah menentang. Tapi kalau Allah sudah tahu seperti ini, berarti hambaku mengakui kelemahannya. Jadi Allah Maha Pengampun. Jadi ini cara ucap yang benar. Sebab kalau kita salah ucap seperti iblis, iblis bilang apa? Bima ahwaitani. Kalau sesat karena engkau sesatkan. Tapi kalau baik, ana khairu minhu, saya lebih baik dari Adam. Maka itu dapat laknat terus jamaah. Tidak dapat ampunan. Bagaimana dalilnya jamaah? Tentang takdir. Wa ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa saja kebaikan itu sumbernya dari Allah. Wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Semua kejelekan yang menimpa kamu, bencana itu karena kesalahan dirimu sendiri. Dan ayat yang mendukung, wa ma asobaku min musibatin fabima kasabat aidikum. Itu semua karena dosa-dosamu. Cepat istighfar. Tapi banyak yang Allah biarkan belum dihukum. Bisa jadi istidraj jamaah. Naudzubillah min dzalik. Jadi tidak semua orang yang berbuat dosa langsung dibalas. Buktinya apa? Iblis masih umur panjang. Ya, Yajud dan Majud masih hidup. Dajjal masih hidup. Jadi supaya kita sadar sama inilah ilmu Allah. Jadi jangan kita menunggu mati. Terus bagaimana sikap seorang beriman menghadapi musibah? Surat Al-Hadid ayat 2223. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi pada hakikatnya semua itu sebelum ada makhluk terjadi Allah sudah mencatat 50.000 tahun takdir. Itu hakikatnya jamaah. Cuma syariatnya beda. Apa tujuan hikmahnya? Supaya kalau gagal tidak putus asa, terus usaha, terus minta ampun. Kalau berhasil, jangan bangga diri. Ini karunia Allah. Jangan sombong. Ini hikmah yang perlu kita ambil jamaah.
Bahkan katakan, kullan yusibana illa maka tidak akan terjadi semua sudah kata Tuhan. Jadi kita tidak usah takut takut-takuti. Wah, nanti ada masalah. Nanti kalau memang ini tugas laksanakan, berangkat terus. Biarpun harus musibah menimpa. Nabi Muhammad SAW sudah tahu bakal ke Taif dipukul, dilempari. Tapi apalagi sudah perintah. Takdir sudah tahu bakal kena bencana. Ya dilakukan. Nah itu berserah diri bagi orang mukmin. Terserah Allah. Semua ada hikmahnya jemaah. Jadi intinya apa jemaah? Mengimani dari rukun iman apa? Tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Jadi percaya semua hakikatnya ini jemaah ya. Jadi rukun iman itu hakikatnya. Percaya rukun iman tentang semua takdir baik dan buruk menurut manusia buruk. Pada dasarnya, bagi Allah semua takdir bagi orang beriman baik. Sekali lagi, bagi orang beriman baik karena Allah tidak pernah zalim sama hambanya. Ya, mau itu kata seorang syekh mengatakan apa? Takdir itu tidak ada yang buruk bagi Allah. Yang buruk itu menurut apa? Manusianya, sangkaan manusia. Manusia aja yang bilang buruk. Secara zahir buruk. Tapi setelah dilihat hikmahnya, termasuk adanya iblis, adanya setan, adanya penyakit. Kalau kita mensikapi yang benar, maka meningkatkan keimanan, menambah pahala. Jadi kalau bilang buruk, ya tidak jemaah. Kan Allah zalim nanti. Jadi yang bikin buruk itu apa? Cara sikap kita, pemikiran kita, perasaan kita buruk sangka kepada Allah. Karena Allah tergantung sangkaan hambanya. Jadi tidak ada kata buruk. Jadi buruk itu menurut manusia. Emang lafadznya buruk bagi manusia. Tapi bagi Allah, semua takdir itu baik. Nah, itu Rasul bilang, saya heran sama orang mukmin, semua takdirnya baik. Kenapa? Sikapnya di waktu dapat nikmat bersyukur, di waktu kena musibah sabar. Bahkan Allah bilang apa? Bisa jadi yang kau benci itu baik bagi kamu. Dan bisa jadi yang kau cintai itu buruk. Karena Allah lebih tahu. Terus kesimpulannya dari takdir. Bagaimana jemaah? Semua kejadian di alam semesta ini memang takdir Allah. Karena Allah sudah ciptakan takdir sebelum ada makhluk 50.000 tahun. Itu hakikatnya wajib kita percaya. Hakikat iman, rukun iman jemaah. Sekali lagi bedakan rukun iman sama rukun Islam. Iman itu hanya dipercaya, bukan diamalkan, dipercaya. Islamnya menyuruh apa? Semua perbuatan yang buruk itu karena salahmu. Ya, maka itu cepat tobat. Jangan aku sudah ditakdirin gini, tidak bisa tobat, saya maksiat terus. Ya, jangan. Itu berarti menyadari keburukan, maka tidak ada harapan tobat. Seperti iblis bilang kau telah engkau sesatkan. Naudzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi keburukan milik kita, kebaikan milik Allah. Kalau kita berbuat salah segera taubat. Tujuannya apa jamaah? Supaya tidak sombong kalau berhasil, tidak bangga diri. Ya, tapi kalau gagal tidak putus asa. Ini kesimpulannya. Jadi apa? Tujuannya apa jamaah? Segala yang belum ditakdirkan, sekali lagi, jangan mengatakan, bilang insya Allah. Dan jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. La asumin rahmatillah. Orang yang putus asa berarti orang kafir. Tidak apa mengingkari rahmat Allah. Karena tujuan hidup ini hanya mengharap ridho Allah. Mau dikasih apapun pasti terbaik bagi hambanya. Jadi kesimpulannya Allah kasih contoh Nabi Ayub ini yang awalnya kaya kemudian habis kaya lagi. Bukan karena usahanya semata, karena sudah ditentukan Allah. Tapi segala keburukan, sekali lagi, jangan disandarkan ke Allah. Tapi kalau takdirnya, iya. Takdir itu apa, jemaah? Yang sudah terjadi. Kalau belum, ya berarti kita meramal, jemaah ya. Jangan meramal, ya. Oh, belum terjadi kok kita bilang pasti. Segala sesuatu yang belum terjadi kalau kita melaksanakan bilang apa? Insya Allah. Ini kesimpulannya, jemaah. Ada pertanyaan? Cukup?
Kap. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dalam segala Amin. kerjanya dan Amin. berikan kita kesabaran Amin ya Rabbal alamin. mengaji. Ya, baik kita dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. wabarakatuh. Matur Matur suwun suwun, Pak Ustad. Ustaz. Suwun kita Tantuan Pak. monggo sedaya sugeng Alhamdulillah.